Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Amal, Bapak Ustadz hadirin beserta para pengurus, Bapak Ibu hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada kesempatan ini Allah anugerahkan keimanan yang kokoh, kesehatan yang paripurna, rezeki yang luas dan barokah, kehidupan yang penuh barokah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan anak keturunannya Allah takdirkan menjadi anak yang saleh dan salehah. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat Yusuf. Dan setelah saya menyampaikan surat Yusuf ini, hadirin, itu menjadi kenyataan dalam hidup saya. Jadi Rabu tanggal berapa ya, akhir bulan Juni kira-kira tanggal 28 ya, saya mengisi pengajian juga dari maghrib sampai isya. Temanya surat Yusuf. Masih ingat Bapak Ibu tentang surat Yusuf itu singkatannya apa? CS IPK. Nah, CS IPK. Jadi hadirin, Nabi Yusuf itu, tema sentral dari Quran surat Yusuf itu adalah pengaturan Allah. Itulah yang terbaik. Apa hadirin? Pengaturan Allah itulah yang terbaik. Jadi apapun yang telah diatur oleh Allah itu yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin kita tidak suka. Jadi hadirin, itu tema sentral dari Quran surat Yusuf. Nah, kemarin kita secara global kita telah membahas kisahnya. Kalau kisahnya itu diperas, maka lahirlah apa? Singkatan CS IPK. C-nya apa hadirin? Cinta. Cintanya bapaknya Nabi Yusuf, namanya Nabi Yakub, itu menghantarkan Nabi Yusuf masuk ke mana, Pak? Sumur. Masih ingat? Yang ingat berarti masih berat ya. Nah, cinta membuat orang bahagia, tapi sumur membuat orang sengsara dan menderita. Kemudian dari sumur, ternyata sumur itu menghantarkan pada I-nya apa? Istana. Masya Allah. Sumur simbol penderitaan, tapi istana simbol kebahagiaan. Betul? Lalu dari istana kemudian lahirlah fitnah di sana, dan istana yang penuh dengan kebahagiaan itu justru mengantarkan Nabi Yusuf masuk kepada P-nya. Penjara itu simbol kebahagiaan atau simbol yang menakutkan, Pak? Menakutkan. Simbol kesengsaraan bukan? Simbol kesengsaraan. Ya. Tapi siapa yang mengatur itu semua? Allah. Lalu kemudian apa hadirin? Dari penjara ternyata Allah menghantarkannya pada kakaknya apa? Kekuasaan. Dan kemudian Nabi Yusuf menjadi penguasa di kota Mesir, di negeri Mesir. Masya Allah. Jadi hadirin, siapa yang mengatur itu semua?
Allah. Nah, Rabu malam Kamis hadirin, setelah saya isi pengajian di Depok, temanya juga Nabi Yusuf. Karena kalau di sini tafsir murni, kalau di tempat itu saya membahas tentang sirah nabawiyah dan masuk pada Amul Husni, tahun berbuka. Di tahun berbuka itulah kemudian Allah menurunkan surat Nabi Yusuf, surat Yusuf. Sebab kata para ulama, siapa yang membaca surat Yusuf atau mendengar kisah Nabi Yusuf, maka yang sedih akan jadi bahagia. Makanya ketika Rasulullah bersedih tahun itu, maka turunlah Quran surat Yusuf. Setelah saya menyampaikan surat Yusuf itu hadirin, habis isya saya pulang. Sampai ke rumah, nah istri tiba-tiba mengambil tas, apa lagi istri tasnya. Ya, ini kayaknya kode nih dari sini, kan dalam hati. Setelah itu saya pamitan, nih saya mau tahlilan. Oh ya silakan. Tapi sebenarnya istri sudah mendapatkan kabar sesuatu, tapi dia pura-pura tenang. Lalu kemudian saya berangkat ke tahlilan, tapi di tengah jalan saya mules di perut. Akhirnya pulang lagi. Oh pulang ini, mules di perut. Terus sudah ke belakang. Setelah itu istri panggil saya, apa? Dulu. Kalau sudah bilang dulu biasanya serius dia. Setelah duduk, ya air mukanya berubah, tiba-tiba merah. Afif jatuh. Anak saya yang berbuat itu namanya Afif. Afif jatuh dari mana? Pokoknya jatuh dari tempat yang tinggi. Ini telepon Ustaz, saya telepon Ustaz. Saya telepon Ustaz. Anak saya sekolah di Gontor 10 di Jambi, untuk di Gontor 10 Jambi. Ustaz, saya jatuh. Iya. Dari mana? Dari bangku tinggi. Bangku untuk bedrocknya, panggungnya itu usianya tingginya, bedrocknya itu biasanya tingginya 10 meter. Dan anak saya jatuh ternyata dari ketinggian 6 meter. Kata Ustaznya jatuh dari tempat yang tinggi. Jatuhnya dalam keadaan duduk. Sekarang sedang di ruang ICU. Terus ada pendarahan di kepala, sarafnya juga kena. Sekarang anaknya tidak sadar dan tidak bisa ngomong. Bapak Ibu, kalau dapat kabar begitu gimana? Masya Allah. Saya langsung lemes. Nah, lalu saya teringat dengan kisah Nabi Yusuf. Dan istri nangis. Dan saya bilang pada istri ini, Nabi Yusuf juga seperti itu. Dari sumur kemana Bu? Dari istana ke penjara. Dari penjara mungkin kita sedang berada di sumur. Ya Allah yang mengatur itu semua. Berat memang bagi kita untuk melewati ini. Tapi ini sebuah kenyataan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, mesti nangis. Saya sebenarnya mau nangis, cuman bagaimana? Dan doa yang saya baca saat itu doanya Nabi Yusuf, Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ketika membaca doa itu, Allah selamatkan dia dari perut ikan. Padahal kalau kata Allah, seandainya Nabi Yunus itu tidak membaca doa itu, la nabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pastilah Nabi Yunus akan dihukum oleh Allah sampai hari kiamat di dalam perut ikan paus. Tetapi ketika membaca doa itu hadirin diselamatkan, tidak sampai hari kiamat. Saya baca doa, saya sudah tawakal kepada Allah. Ya Allah, ini adalah
urusan. Berikan kekuatan kepada hamba dan istri hamba untuk bisa melewati. Berikan kekuatan kepada anak hamba untuk bisa melewati takdir yang telah Kau tetapkan. Sambil berpikir, sampai kemudian saya tidur. Tengah malam, istri bangunan saya. Ayah, besok kita harus berangkat. Itu malam Kamis itu. Besok kita harus berangkat. Saya ikut ya, saya ikut. Iya. Tapi gimana anak saya? Anak kita gimana? Saya ceritakan lagi kisah Nabi Yusuf. Kata para ulama, siapa yang mendengarkan kisah Nabi Yusuf yang sejarah, ya hari ini kita terpuruk Yusuf, tapi yang ini sebentar lagi kita masuk Islam. Mungkin kita terpuruk saat ini seperti soal di bencana, tapi soal tetapi insya Allah kita yakin Allah akan memberikan kekuasaan. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Gak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada hamba yang berusaha untuk taat kepadanya, sesuatu yang tidak bermakna, sesuatu yang membuat kita sengsara. Tidak, yakin Bismillah. Allah udah ditekan semuanya. Dan ternyata Pak, setelah saya di pesantrennya, saya tanya sama kiai, saya Pak, setelah mendengar kabar itu saya pulas dan buang-buang air besar dan tidak bisa tidur semalam. Saya membayangkan bagaimana kedua orang tua. Bayangkan Pak, anak jatuh dalam keadaan duduk, terus kemudian apa? Terjadi pendarahan di otaknya, dan itu kalau sudah pendarahan itu berat. Lalu kemudian sarafnya kena, masuk ruang ICU. Insyaallah. Saya udah kebayang. Pengalaman membuktikan kalau sudah apa? Ya, pendarahan di depan di otak, masuk ruang ICU juga 50-50. Malam itu saya menangis kepada Allah. Saya menangis sejadi-jadi. Saya nangis kepada Allah. Dan saya diminta oleh mertua dan kakak saya, ya kamu segera beli tiket. Apa jawaban saya? Aduh, saya nggak tahu kapan berangkat. Karena saya di Jambi. Saya lemes. Tunggu besok sampai jam 8. Dan ternyata hadirin jam 8, setelah diperiksa lagi anak saya itu, dengan izin Allah dan berkat doa Bapak Ibu semuanya, Pak Kiai hari ini, dan doa. Informasi, Masya Allah, setelah di-scan, ternyata tidak ada pendarahan otak, hanya pembengkakan otak. Nah, kalau pembengkakan otak itu wajar karena terjadi benturan, dan insya Allah akan pulih seperti semula. Dan saya punya tenang, alhamdulillah ya Pak. Akhirnya saya pesen tiket, tiket sama istri terbang ke mana? Di Jambi. Dan sesampainya di sana hadirin, saya sudah dijemput wali murid, terus dari Wontong juga ada 3 mobil yang dijemput, Masya Allah. Sampai ke rumah sakit kiainya juga sudah berkumpul di sana dengan wali santri. Dan jam 8 tepat istri saya masuk ke ruangan ICU itu, dan setelah istri saya. Dan ketika saya menghampiri anak saya, yang pertama kali saya katakan, "Nak, ini ayah datang." Siapa nama ayahnya? Dia menjawab, Hidayah. Alhamdulillah sana. Gerakan tangan kanan dan tangan kirinya digerakkan. Alhamdulillah bisa bergerak. Gerakan tangan kaki kanan dan kaki kiri, alhamdulillah dia bisa bergerak. Padahal sebelumnya istri saya bilang tidak bisa bergerak. Dan setelah itu anak saya bilang, ayah, ini baru sekarang kaki ini bisa bergerak. Memang sebelumnya lumpuh, kata dokternya lumpuh sesaat. Saat itu bisa bergerak. Belum kemudian, nah perbanyak baca doa ini ya. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu coba kamu ulangi. Alhamdulillah dengan izin Allah Bapak Ibu, dia bisa mengulangi dari awal sampai akhir. Dan saya doa Allah, insya Allah kamu akan cepat sembuh.
Alhamdulillah dengan izin Allah, keesokan harinya kan itu Kamis malam Jumat ya. Jumat sekitar pukul 9 dirujuk ke rumah sakit yang lebih komplit lagi, rumah sakit provinsi Kepatikan SUD. Alhamdulillah tidak dimasukkan ke ruang ICU lagi. Alhamdulillah masuk ke ruang rawat inap, dan sejak itu ventilatornya dibuka, lalu kemudian anak saya sudah bisa ngobrol cepat intinya, dan yang menarik makannya banyak setelah itu, masya Allah, dan berangsur-angsur setelah itu sembuh hadirin. Dan alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu semuanya sekarang sudah ada di pondoknya lagi. Saya sampai 10 hari hadirin, sepekan di rumah sakit, dan 3 harinya Kamis, Jumat, Sabtu, ya 3 hari saya menemani dia di pesantrennya, dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas. Walaupun hasil MRI-nya itu masih ada otak bagus, tulang belakang bagus, tetapi ada 2 otot yang mengapit tulang belakang itu masih bengkak. Itu istilahnya memar ya. Dan itu kata dokter harus banyak istirahat, ya, tidak boleh bekerja berat, dan insya Allah berangsur-angsur dengan izin Allah langsung sembuh. Terima kasih sekali hadirin, masya Allah. Nah, hadirin ini senantiasa memantau, masya Allah. Dan hadirin, alhamdulillah saya mendapatkan keteguhan ketika membaca yang menyampaikan tafsir surat Yusuf ini, masya Allah. Singkatannya apa Bapak Ibu? CSID. Sungguh saya benar-benar kuat, walaupun secara logika berat, tetapi hati mengatakan ya begitulah Allah mengatur hidup. Baik hadirin, itulah kisah nyata, ya kan? Kisah nyata bukan surat tentang Nabi Yusuf, dan ternyata saya dicicipkan sedikit oleh Allah tentang arti sebuah penderitaan. Dan alhamdulillah dengan bersandar kepada Allah, alhamdulillah semuanya bisa dilewati. Ya saya tidak tahu apakah malam hari terjadi sesuatu itu ya ketika di ruang ICU, ketika kita berdoa ya. Sebab ketika dia dibawa ke rumah sakit, anak saya nggak bisa ngomong dan nggak bisa menggerakkan anggota tubuh. Itu yang divonis oleh dokter lumpuh. Biasanya kalau begitu terjadi pendarahan di otak atau terjadi sarafnya kacau. Tapi alhamdulillah keesokan harinya menjadi normal kembali. Ini sebuah pertolongan, insya Allah. Baik hadirin, ya Allah, mari kita lanjutkan kajian kita tentang surat Yusuf. Tema sentralnya tentang pengaturan Allah, itulah yang terbaik. Hadirin, terkait dengan cintanya Nabi siapa? Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf. Ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-8 ya. Jadi Nabi Yusuf itu punya saudara 12, 10-nya lain ibu, dan 2 itu Yusuf dan Binyamin. Kalau dalam tafsir Jalalain itu namanya Binyamin. Binyamin. Siapa hadirin? Binyamin. Tapi ada orang yang menyebutnya Bunyamin. Kalau dalam tafsir ini Binyamin. Kalau di Jakarta siapa? Binyamin si biang kerok. Itu musuhnya makhluk ya. Kalau kita tahu makhluk kan Bu? Oh ya, itu dia musuhnya. Nah ini hadirin, pada ayat yang ke-8, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin.
Idqal, ingatlah ketika ba'du ikhwati Yusuf, sebagian dari saudara Nabi Yusuf itu berkata, ya, la Yusuf, sesungguhnya Yusuf itu, wa akhuhu, dan saudaranya Yusuf, ya. Siapa itu? Syakikuhu, saudara sekandung, seayah dan seibu, Binyamin. Siapa? Ahabbu ila abina minna, lebih dicintai oleh ayah kita ketimbang kita. Gitu hadirin. Wa nahnu usbatun, padahal kami ini lebih banyak, lebih kuat. Inna abana lafi dhalalin mubin. Kalau begitu, ayah sedang berada dalam kesalahan yang fatal. Jadi, padahal Binyamin kan, Yusuf dengan Binyamin kan masih kecil, ya. Kalau yang 10 orang udah gede-gede. Secara naluri ayah, naluri ayah itu lebih sayang kepada siapa kira-kira? Yang kecil. Bukan karena membeda-bedakan, tetapi karena yang kecil itu masih butuh. Tetapi kalau sudah iri, hadirin, cemburu, itu tidak ada manusia. Makanya bapak kalau ditonjok sama istri karena cemburu, nikmati saja. Kalau masih bersama saya, biasanya tonjokan istri karena cemburu itu lambang cinta yang memuncak. Halo, betul bu? Ya, nggak apa-apa pak, dicubit-cubit, diem aja daripada nggak dimasakin ya. Ini kecemburuan itu hadirin, cemburu kadang buta ya. Maka apa yang terjadi? Ya, mereka kemudian berpikir untuk melakukan skenario. Ya, nah, inilah cinta yang disikapi dengan cemburu melahirkan malapetaka. Bu, halo bu, masih bersama saya bu? Masih suka cemburu sama bapak? Enggak, udah tua. Baik, akhirnya masuk sumur. Nah, ketika masuk sumur, Allah abadikan dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-10. Ya, kalau tadi tentang cinta ayat yang ke-berapa? 8. Kalau tentang sumur ayat yang ke-10. Ini berkata, qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqiquhu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Qala qailun minhum, maka berkata dari sebagian saudaranya Nabi Yusuf itu, huwa Yahuda. Jadi satu yang berkata itu, qailun, orang yang berkata itu, yang memberikan ide itu Yahuda. Itu satu di antara saudara yang 10 itu, yang beda ibu. Sebelumnya kan, ya pada ayat yang ke-9-nya itu bercerita, udah Yusuf bunuh aja kalau begitu, atau kita buang ke dasar sumur. Maka kemudian di antara mereka ada yang berkata, namanya Yahuda, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ojo ngono. Wa alquhu, tetapi lemparkan saja, fi ghayabatil jubbi, kepada dasar sumur, ya. Mudlilil bi'ri, ya. Ke sumur yang paling gelap. Berarti apa itu? Dasarnya sumur. Yaltaqit ba'dus sayyarah, nanti akan biar nanti ditolong oleh para musafir. Kira-kira begitu. Pikiran mereka masih bagus tuh, ya. Tapi udah buang aja. Dan ternyata di dalam sumur berapa hari Bapak Ibu? 3 hari. 3 hari 3 malam. Secara logika gimana tuh? Ya. In kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan itu, buang saja Yusuf.
Jangan sampai dibunuh. Hadirin, ini saudara. Tapi ketika api cemburu, api kedengkian telah gelora di jiwanya, maka seringkali melahirkan perilaku yang tidak diinginkan. Masya Allah. Nah, itulah pentingnya kita berpikir, pentingnya kita beristighfar. Pak, kalau kita kesel sama orang, kalau kita kesel dengan keadaan, maka harus berpikir jernih. Gimana caranya berpikir jernih? Ya, hadirin. Ternyata dalam penelitian, kenapa kalau kita kesel, marah, suruh baca istighfar? Ya, baca apa? Ayo baca sama-sama. Astagfirullah. Lagi, astagfirullah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni hamba. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Agung. Ternyata dalam penelitian, orang kalau menarik nafas begini, itu masuk 1 liter oksigen ke otak. Semakin banyak oksigen masuk ke otak, semakin jernih otak itu berpikir. Itu kalau menarik nafas dengan panjang. Tapi kalau membaca istighfar, maka akan masuk ke dalam otak kita 5 liter oksigen. Berapa kali? Sekali kita baca 5 liter oksigen masuk. Makanya kalau ibu tanggal tua ya, sering kuliah sama bapak, banyak baca istighfar ya. Insya Allah jernih pikirannya ya, Masya Allah. Halo bapak, bersama saya Pak ya. Jadi kalau melihat ibu sedang wajahnya ditekuk tujuh, apa ditekuk tujuh Pak? Jadi lagi nggak bersahabat, baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti akan muncul pikiran yang jernih apa? Oh, istriku sedang capek. Wajar, sudah capek. Keributan dulu mas, saya ngasih dulu. Wajar. Gitu. Akhirnya apa? Tindakan kita menjadi baik. Ya kan? Istrinya pun juga beristri. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya apa? Alhamdulillah, walaupun saya beribu, bapak masih tenang. Masya Allah. Alangkah bahagianya saya mendapatkan suami seperti ini. Oh gitu dong. Tetangga sebelah baru kalau suaminya udah digaplok sama suaminya. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Nah. Oh, masih bersama saya Bu? Perbanyak baca apa tadi? Istighfar. Ya. Baik, hadirin. Ini tentang sumur. Ya. Sudah dimasukkan kemana? Lalu tentang istana. Sekarang masuk ke istana. Ini dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 21. Ya. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi mathwa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Setelah masuk ke dalam sumur, maka ditolonglah oleh seorang para musafir. Oleh sang musafir diapain itu bocah? Dijual hadirin ke pasar di kota Mesir. Ya kan? Palestina, Sam itu kan perbatasannya dengan Mesir. Ya, dijual. Lalu ketika dijual, orang yang membelinya ternyata pembesar Mesir. Ya. Orang yang hidup di kerajaan Mesir. Ada yang mengatakan menteri pertahanan Mesir. Ya. Namanya Kitfir Al-Aziz. Ya. Di sini dalam tafsir ini, tafsir jalan lain dikatakan, berkatalah orang yang membeli Nabi Yusuf itu yang datang dari Mesir, dia berkata kepada istrinya. Kalau di sini disebutkan Zulaikha, istrinya.
ya. Imam As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli menyebutnya istrinya sang raja itu siapa namanya? Zulaikha. Berkata akrimi mathwa, muliakanlah dia, yakni maqamahu indana. Akrimi mathwa, jadi peliharalah dengan baik. Asa ayyan fa'ana, boleh jadi dia akan memberikan manfaat untuk kita. Aw nattakhiduhu walada, atau kita ambil anak angkat saja dia. Dan demikianlah hadirin, wa kadzalika, ya. Dan demikianlah maksudnya apa? Kama najjaynahu minal qatli wal jubbi wa attafnahu alaihi qalbal aziz. Dan demikianlah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur dan demikianlah Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari pembunuhan, ya kan? Dan kemudian hanya dilempar kemana? Lalu kemudian diselamatkan dari sumur. Dan seperti itulah Allah merancang bagaimana Allah melembutkan hati sang raja itu. Masya Allah. Kalau masih bersama saya, jadi dalam hidup ini hadirin, kalau Allah punya mau, ya, mungkin kita meneteskan derai air mata kesedihan. Tapi kalau Allah punya mau, bisa mengganti dalam sesaat. Betul? Insya Allah. Hari ini maksudnya Pak. Kalau Allah bisa mengubah pikiran 10 orang saudaranya yang hendak membunuh Nabi Yusuf, jangan dibunuh, tapi Surabaya dibuang. Itu kan sebuah penyelamatan. Siapa yang menggerakkan hati mereka seperti itu? Lalu kemudian setelah itu di sumur diselamatkan, Allah mengutus utusannya dalam tanda kutip para musafir untuk menyelamatkan. Dan setelah dibeli, Allah lembutkan hati sang raja untuk memungut menjadi anak angkat. Siapa yang melembutkannya? Nah, di sini disebutkan wa attafna alaihi qalbal aziz, dan kami lembutkan hati raja itu. Masyaallah. Jadi hadirin, kalau kita tahu ilmu kehidupan ini bahwa Allah yang mengatur, lalu kita bersandar kepada Allah, insya Allah kita tenang dalam hidup ini. Walaupun mungkin kita bertemu dengan persoalan yang sangat berat dalam kehidupan, insya Allah. Pak, Bu, kalau masih bersama saya, tolong jawab dengan kompak. Kalau kita bangunin anak remaja kita, anak bujangan kita untuk sholat subuh, mudah atau susah? Jawab. Kencang. Pas kita ngebangunin itu, pernah nggak? Nah, bangun pintar, terus habis itu diulang lagi sampai 10 kali. Pernah nggak begitu? Oh, sering. Tapi setelah itu keesokan harinya bangun tengah malam, bapak dan ibu kemudian menangis kepada Allah, ya Allah, ini anak ya Allah susah banget dibangunkan ya Allah, tolong lembutkan hatinya ya Allah, agar mudah untuk sampai kami bangunkan ya Allah. Sampai menangis. Pernah nggak berdoa gitu? Giliran ditanya susah apa mudah? Susah. Tapi nggak pernah ngadu kepada yang punya, lebih prewek. Insya Allah. Sama hadirin, kalau ada orang yang sudah ngomong lama, kok haus, mestinya gimana? Minum. Ada obatnya nggak kalau begitu? Ada. Ini contohnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau susah ngebangunin anak, susah ngedidik anak, ya, yang punya anak sesungguhnya siapa? Siapa? Allah. Lapor sama Allah. Nah, inilah Pak, salah satu kelemahan masyarakat modern, ya kan? Seolah-olah dia mampu mengendalikan hati anak dengan pikirannya dan teknologinya. Enggak. Halo, masih bersama saya?
Kita seringkali tidak melibatkan Allah dalam urusan hidup kita. Itu yang membuat kita pusing gak karuan. Minta maaf. Ya Allah, hamba miskin ilmu ya Allah. Hamba udah kehilangan cara ya Allah. Tapi hamba akan tetap berikhtiar. Jadikan ikhtiar hamba ya Allah bersamaan dengan pertolongan-Mu, agar ketika hamba membangunkan anak, suara hamba tidak hanya didengar oleh telinga fisiknya, tapi didengar oleh telinga jiwanya ya Allah. Tolong bangunkan ya Allah. Gitu dong. Halo? Siap gak mempraktekkan? Iya, praktekin ya kan. Itu Pak rumusnya. Sama seperti orang yang haus, kalau haus ngapain? Minum. Sama seperti anak kecil, kalau menangis yang dicari siapa? Emaknya. Tahu kenapa emaknya yang dicari? Sebab emak itu hadirin dalam bahasa Arabnya ma'ul air. Jadi orang yang gelisah nyari air gitu. Dan emak itu simbol air. Masya Allah. Gak ada kalau nangis yang dicari bapak itu enggak. Jarang ya. Kenapa? Diprototin sama bapaknya. Kalau emaknya kan, Masya Allah, biar kata salah, Masya Allah, anak ganteng, dipeluk-peluk, dicium-cium. Kalau bapaknya, diam, cengeng banget sih, laki-laki lagi. Kenapa? Sana berantem, Masya Allah. Kalau emaknya kan dipeluk-peluk. Jadi anak itu Bu, kalau nangis peluk-peluk. Setelah itu, mana yang sakit? Nah, ini, kenapa sakit? Begitu. Ini cocok dia. Oh, kamu salah nggak? Kalau nggak salah balas. Begitu. Sebab kalau mama yang balas bahaya, kira-kira begitu. Tapi kalau kamu yang salah sudah begitu. Tapi kalau bapaknya kan beda. Kenapa nangis? Cengeng banget sih. Masya Allah. Mana tinggal di kompet ke tangan lagi nangis-nangis. Gitu. Halo, masih bersama saya? Ya kan? Tapi kalau ibu di situ. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tafsir ini. Wa kadzalika makkanna, sebagaimana kami telah, wa kadzalika artinya itu dan demikianlah. Demikian maksudnya bagaimana? Seperti itulah kami menyelamatkan Nabi Yusuf dari pembunuhan saudaranya, lalu kemudian kami menyelamatkan Nabi Yusuf dari sumur, dan kami kemudian melembutkan hati seorang raja sehingga makanna li Yusuf fil ard, kemudian kami jadikan Yusuf tinggal di istana Mesir. Masya Allah. Siapa yang mengatur semuanya? Pengaturan Allah itulah yang terbaik. Nah, ini pentingnya belajar tafsir. Kemudian setelah tinggal di istana, nanti setelah balik, wal mu'allimahu min ta'wilil ahadis, nanti kami akan ajarkan kepada Nabi Yusuf takwil tentang mimpi. Tapi takwil tentang mimpi ini hadirin diajarkan oleh Allah ketika di istana atau ketika di penjara? Nah, dari istana kemana? Tapi di sini Allah mengakhiri ayat ini wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah lah yang berkuasa atas urusannya, ya. Artinya apa? La yujizuhu syai'un, tidak ada yang mampu menghalang-halangi kehendak Allah. Kalau Allah sudah mau menyelamatkan hambanya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi manusia yang tidak beriman itu tidak mengetahui tentang kemahakuasaan Allah. Nah hadirin, jadi kita seringkali tidak bersandar kepada keagungan dan kemahabesaran Allah. Makanya malam itu Pak, ketika saya mendapatkan informasi anak saya seperti itu, doa saya, ya Allah, kami mohon dengan Rahman dan Rahim, dengan seluruh keagungan-Mu ya Allah, berikan kekuatan kepada anak hamba untuk bisa melewati masa kritisnya. Menangis minta kepada Allah. Saya bilang sama istri saya, menangislah kepada Allah. Padahal istri saya belum matanya.
Itu semalaman nangis tinggal sipitnya. Masya Allah kata saya. Ya Allah ini. Nah hadirin, apa yang terjadi? Hikmahnya apa hadirin? Masya Allah. Anak saya 6 Pak. 3 ini masih kecil-kecil. 4 kelas 3, kelas 1 dan kelas belum sekolah. Jadi kalau istri saya berangkat, istrinya anak-anak kan ikut. Nah kalau 4, kalau 5 naik pesawat kan lumayan. Nah akhirnya kakak abangnya laki-laki juga yang paling besar itu sekarang udah semester 2, dia bilang, "Mi, berangkat saja. Anak-anak gimana Mas? Saya yang akan jaga." Dan dia pernah pengabdian, dan dia urusannya ngajar anak kelas 1 SD. Makanya saya tanggung jawab nih. Terus eyangnya juga, neneknya juga alhamdulillah tinggal di rumah akhirnya. Biar kamu berangkat, saya urusin anak-anak. Masya Allah. Akhirnya itu baru kali pertama saya berangkat bersama istri berduaan keluar kota. Masya Allah. Naik pesawat pula. Tapi pas berangkatnya dia pegang tangan saya, apa saya pegang tangan saya. Pas saya lihat matanya ternyata tatapannya kosong gitu. Tapi ketika pulang, Masya Allah, pegang tangan, tapi tangannya, tatapannya penuh makna dan penuh arti. Masya Allah. Nah itulah hikmahnya hadirin. Saya sepanjang ada di sana, ya Allah kata saya, jalan-jalan berdua ya. Setelah anak sudah mulai membaik, ya Allah, beginilah cara Allah menyusun skenario-nya agar kita lepas dari kepenatan hidup, lalu kita berdoa. Makan ada yang nyiapin, tinggal pesen. Masya Allah. Baju ada yang laundryin. Kita pagi-pagi biasanya Umi di dapur, sekarang di ruang lobi. Ya Allah udah harum, cantik, kita berduaan sambil menatap, sambil berbicara tentang indahnya hidup. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Siapa yang ngatur itu semuanya? Nah, waktu anak kami pulang itu hadirin, Umi kata Afif, "Umpu ke Jambi kek, saya kan gak pernah ditengokin. Nanti ada panggung gembira, arena gembira itu hajatannya anak-anak gontor biasanya gitu, bikin panggung gede dan anak-anak semuanya yang ngatur." Kata ibunya, "Lah Mas, kamu kan tahu adik-adik masih banyak, ya gak mungkin lah Umi kesana, ya kan? Itu pun kalau ayahnya kan banyak urusan, belum biayanya, kan adik-adik banyak." Tapi apa yang terjadi? Ternyata dikabul itu permintaan anak saya itu pergi ke Jambi, ternyata dikabul. Siapa yang punya skenario ini? Jadi begitulah. Maka jangan pernah lepas bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, bagaimana kisah di istana ini? Ya, ketika di istana, ingat itu semua Allah yang mengatur dan Allah yang melembutkan hati sang raja untuk sampai ke istana. Setelah istana, bagaimana di penjara dan bagaimana dalam kekuasaan, apa yang terjadi dan bagaimana Al-Quran membahasakannya. Silakan simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang. Bagaimana caranya Nabi Yusuf itu tidak terjerat dari cinta wanita yang mencintainya, apa yang dilakukannya, dan bagaimana Allah menyelamatkannya. Dan setelah itu bagaimana kisah sampai kemudian Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan menjadi penguasa. Apa sebabnya? Semuanya akan tuntas dibahas dengan izin Allah 2 pekan dari sekarang, insyaallah. Baiklah hadirin, poin pentingnya adalah, sekali lagi poin pentingnya dalam hidup, jangan hanya mengandalkan fisik dan akal, tapi libatkanlah hati yang tersambung dengan Allah. Ini sekali lagi, apapun yang kita lakukan, ibu mau pergi ke pasar, ya mau belanja, biar kata duitnya banyak, berdoalah dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan ketemu dengan orang yang jujur, pedagang yang jujur, yang dagangannya berkualitas, agar hamba bisa membeli dengan harga yang terukur, murah dan kualitasnya bagus. Itu dong. Jangan petang tendek punya duit banyak, nanti beli kepada pedagang yang tidak jujur, ruginya 2 kali lipat. Masya Allah.
termasuk belanja, termasuk nganter anak, bapak-bapak nganter cucu. Sering nganter cucu nggak? Ke sekolahnya pernah nganter cucu, Pak? Ketika nganter cucu, hatinya libatkan, ya Allah, jadikan cucu hamba yang saya bonceng ini menjadi anak yang hidup hatinya, cerdas pikirannya, mulia akhlaknya, dan jadikanlah dia hamba-Mu ya Allah yang bermanfaat di dunia ini ya Allah. Karena itu pendidikan. Jauh sebelum anak Nabi Ibrahim lahir, yang sebagian besarnya keturunan yang menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah, Rabbi habli, mendidik lewat hati. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan saya tuntas nanti menulis buku mendidik anak lewat hati. Rencananya begitu hadirin. Baik, ini saja hadirin, kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adallahu wa majma'in ala qawmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.